Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kami akan membacakan berita jemaat untuk kita ketahui. Berita jemaat ibadah Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, tetap teguh dan tegar di dalam pengharapan. Saat ini Gereja GKI Yerusalem bersama bangsa Indonesia dan seluruh dunia turut merasakan keprihatinan yang mendalam oleh karena pandemi COVID-19. Maka GKI Yerusalem mengubah ibadah tatap muka dengan layanan daring live streaming YouTube GKI Yerusalem Official dan Facebook GKI Yerusalem Official. Tanpa mengurangi makna ibadah tatap muka kita di gereja, untuk beberapa waktu ke depan kita akan beribadah dari rumah atau dari tempat kita masing-masing. Saat ini kami mohon perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk menyampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, pendeta yang akan melayani pada ibadah Minggu hari ini tanggal 19 Juli 2020 pukul 9 WIB adalah Pendeta Aprianto Wirawan MTH. Streaming melalui YouTube GKE Official dan Facebook GKI Yerusalem Official dan didampingi penutua diakon GKI Yerusalem. Diperingati juga hari ini adalah Hari Anak GKI. Pendeta yang akan melayani kita pada ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020 pukul 9 WIB adalah Pendeta Santi Miawati MTH. Ibadah streaming juga melalui YouTube GKI Yerusalem Official dan Facebook GKI Yerusalem Official, didampingi oleh penetua dan diakon GKI Yerusalem, memakai liturgi ibadah bahasa Dayak Ngaju. Majelis Jemaat GKI Yerusalem menghimbau agar seluruh jemaat berdoa bersama untuk pemulihan dunia, agar terbebas dari pandemik virus corona, dan berdoa bagi pemulihan kesehatan semua orang yang sedang menderita sakit. Panitia Pembangunan Gereja GKI Yerusalem menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan iuran pembangunan dan bantuan dana lainnya kepada Panitia Pembangunan Gereja GKI Yerusalem. Tuhan memberkati karya dan layanan kita bersama. Marilah jemaat sekalian bersama-sama dengan keluarga, kita siapkan Alkitab dan diri kita untuk bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih di rumah dan dimanapun berada saat ini. Kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, jemaat dimohon berdiri. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi.
keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Mari dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 16, bait 1 dan baitnya yang kedua. Kita habiskan ibadah kita dengan votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan saudara juga. Amin. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Tuhan Maha Kasih, lembut dan penyayang, seharum kembang yang tetap semerbak, itulah cara Tuhan mengasihi kita. Jemaat menyanyi seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku.
Kita berdoa untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dan mengakui dosa yang telah kita perbuat. Bapa Sorgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua, agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Berita anugerah. Untuk menerima berita anugerah, saya undang Ibu Bapak Jemaat Tuhan untuk dapat berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-8, berkata demikian, Aku telah mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian dari anak-anak Sekolah Hari Minggu GKE Yerusalem. La
GKE Yerusalem mengucapkan Selamat Hari Anak GKE. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nats Almanak GKE terdapat dalam Kitab Kejadian 28 ayat 9 sampai dengan 19a. Dengan perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan nampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang
Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam rangkaian kita merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Nas yang menjadi dasar perenungan untuk kita diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, memohon pertolongan dari Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami mengucap terima kasih di mana Engkau boleh menghimpun kami, menuntun kami, walaupun dalam keterbatasan ruang dan tempat, tetapi kami yakin percaya dalam iman dan pengharapan kami boleh satu di dalam Tuhan. Bapa di dalam Yesus, apabila pada saat ini dalam sebuah persekutuan kami boleh menyampaikan puji-pujian kami, memanjatkan doa-doa kami kepada Engkau. Ungkapan syukur kami pula ketika kami boleh bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Firman Tuhan telah terbentang di hadapan kami pada saat ini, yang siap untuk kami baca dan renungkan bersama. Perlengkapi kami dengan hikmat kebijaksanaan, akal budi pekerti, dan tuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kiranya kami mampu untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu pula ya Tuhan, ketika Engkau telah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, hamba-Mu menyadari keterbatasan dan kekurangan sebagai manusia. Perlengkapi, sempurnakan dalam setiap keterbatasan dan kekurangan itu. Hamba-Mu percaya Roh Kudus Tuhan bekerja dan berkarya melalui hamba-Mu dan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Buang jauh-jauh pikiran kami yang tidak menentu. Jauhkan pula kuasa kegelapan yang tidak mendaki firman Tuhan diperdengarkan bagi kami. Dan pada saat ini setiap kami boleh mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Maka oleh sebab itu berfirmanlah bagi kami, karena kami jemaat-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-39 menjadi dasar perenungan untuk kita pada pagi hari ini, yang akan saya bacakan untuk kita dalam perikop khotbah Petrus. Demikian firman Tuhan dalam ayat yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan yang dibacakan untuk kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu Bapak Jemaat Tuhan di mana saja berada, apa kabar? Tentu saya imani kabar baik, kabar luar biasa yang tentu boleh kita terima hingga hari ini sebagai bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, hari ini merupakan rangkaian rasa syukur dan sukacita ketika kita boleh bersama-sama merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis untuk tahun 2020. Nah, Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara ciri-ciri sedemikian rupa,
penglihatan berkurang, pendengaran melemah, badan membungkuk, dan yang pasti rambut menjadi putih. Tentu kita akan memahami, oh ini adalah ciri-ciri ataupun gambaran dari orang tua. Nah, pertanyaan menarik Ibu Bapak Jemaat Tuhan, ketika kita sudah menemukan penglihatan berkurang, pendengaran melemah, badan membungkuk, rambut memutih, itu adalah ciri dari orang tua. Pernahkah orang tua ini walaupun dalam segi usia ia tua, tetapi selalu menjadi anak-anak? Nah, kadang-kadang Ibu Bapak Jemaat Tuhan, ketika dipertanyakan kepada kita kapan kita menjadi seperti anak-anak, walaupun secara usia kita sudah tua, tetapi bukan pikun, ya. Walaupun secara usia kita tua, tetapi kita selayaknya anak-anak. Nah, jawabannya Ibu Bapak Jemaat Tuhan ialah ketika kita menghadap Tuhan dalam seru doa dan permohonan, maka boleh dikatakan kita ibarat seperti anak-anak. Paling tidak Ibu Bapak Jemaat Tuhan, hingga saat ini sering kali kita mendengar tambi bue datuk kita ketika berdoa, "O apang itu huang sorga," atau kita sendiri pun dalam usia kita berapapun akan berkata, "Ya Bapa," yang menyatakan bahwa disitulah kita sebagai anak-anak. Walaupun kalau kita berbicara segi usia mungkin sudah tua, ataupun ciri-ciri orang tua tadi, penglihatan berkurang, pendengaran melemah, badan membungkuk, rambut memutih, tetapi ketika kita datang kepada Allah, di dalamnya kita tetaplah seperti seorang anak. Nah, Ibu Bapak Jemaat Tuhan di mana saja berada yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita menghadap Tuhan dalam seru dan permohonan, yang seperti saya katakan tadi ibarat seperti seorang anak-anak, menyatakan bahwa kita mengharapkan perlindungan dari Allah, kita mengharapkan lawatan dari Allah, mengharapkan tuntunan dari Allah dalam kehidupannya layaknya seperti seorang anak kecil kepada orang tua. Nah, hal ini memberikan sebuah gambaran kepada kita. Ternyata kita sangat memerlukan tuntunan dan juga lawatan yang berasal dari Allah dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita mengharapkan tuntunan dari Allah dalam kehidupan kita? Tentu ketika kita menyadari hidup kita penuh dengan tantangan, hidup kita penuh dengan pergumulan, dan hidup kita penuh dengan berbagai pencobaan. Nah, ketika kita menyadari hidup kita penuh dengan tantangan, pergumulan, maka di dalamnya kita mengharapkan tuntunan dari Tuhan, tuntunan dari Allah dalam kehidupan kita. Artinya kita perlu untuk Allah mengarahkan dan menuntun kita kepada jalan hidup yang benar, menuju keselamatan, memperoleh hidup yang kekal seperti yang dijanjikannya dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu menarik ketika nas yang diperhadapkan untuk kita pada saat ini menjelaskan bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan Yesus Kristuslah yang kemudian dalam pengajaran-pengajarannya mengarahkan kita dalam sebuah tuntunan kehidupan untuk memperoleh kehidupan dalam keselamatan itu. Nah, oleh sebab itu dalam ayatnya yang ke-36 menyatakan kepada kita, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jelas menyatakan kepada kita, Yesus yang telah disalibkan menjadi Tuhan dan Kristus, dan bersama itu menjadi jalan menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah, ketika kita melihat dalam perikop yang telah diperhadapkan untuk kita dalam khotbah Petrus, di mana Petrus menekankan dua hal dalam khotbahnya, yaitu dosa dan juga keselamatan.
Nah, dosa merupakan sesuatu yang tidak nampak yang akan selalu kita pikul kemanapun kita pergi apabila kita tidak bertobat dan memohon pengampunan dari Allah. Dosa seringkali dikatakan pula sebagai beban dosa apabila rohani kita hidup. Rohani kita hidup, maka kita akan dapat merasakan betapa beratnya beban dosa yang sangat memerlukan pertolongan, kelegaan yang berasal dari Allah untuk menanggung beban dosa yang kita pikul. Tetapi sama seperti yang saya katakan tadi, Ibu Bapak Jemaat Tuhan, ketika rohani kita hidup, maka di situ kita dapat merasakan beratnya beban dosa. Akan tetapi sebaliknya, ketika rohani kita mati, mungkin kita akan cuek-cuek saja ketika kita melakukan dosa dan tidak merasakan betapa beratnya beban dosa itu. Ternyata kita memerlukan kelegaan dan juga memerlukan pertolongan dari Tuhan. Ini bagian yang pertama dalam khotbah Petrus yang menekankan bagian tentang dosa. Dan ternyata Ibu Bapak Jemaat Tuhan, Petrus bukan hanya menekankan tentang dosa dalam khotbahnya, tetapi ia juga memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan janjinya tidak hanya menyelamatkan tetapi juga memberikan kelegaan. Nah, menjadi pertanyaan untuk kita Ibu Bapak Jemaat Tuhan, ketika pada saat itu orang banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus, kira-kira apa respon orang-orang yang mendengar pengajaran ataupun khotbah Petrus pada saat itu? Dan bisa juga Ibu Bapak Jemaat Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam bagian firman Tuhan ini Petrus memberikan penekanan terhadap dua hal, dosa dan juga keselamatan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini, ya boleh dikatakan kita juga adalah pembaca, dan juga boleh dikatakan sama seperti orang-orang pada saat itu sebagai pendengar dari apa yang disampaikan oleh Petrus dalam khotbahnya. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, kira-kira bagaimana respon orang-orang yang mendengar pengajaran dan khotbah Petrus, dan bagaimana kira-kira kita harus merespon pengajaran dan juga khotbah Petrus yang boleh disampaikan untuk kita pada saat ini. Yang pertama Ibu Bapak Jemaat Tuhan, ketika kita membaca dalam bagian firman Tuhan ini, mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Bagian yang pertama mengatakan bahwa hati mereka sangat terharu. Nah, terharu artinya Ibu Bapak Jemaat Tuhan, boleh dikatakan adanya pembaharuan, adanya perubahan, dan ada sesuatu yang bekerja di dalam hati yang boleh dikatakan menyadarkan kita akan suatu keadaan, dan boleh dikatakan menyadarkan kita bahwa hidup kita ini penuh dengan dosa. Nah, ketika hati mereka sangat terharu, maka muncul rasa kesadaran, rasa kesedihan betapa hinanya kita, betapa hinanya mereka, seperti dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, karena dosa. Sehingga ketika menyadari hidup dan kehidupan penuh dengan dosa dan penyadaran akan dosa, maka di dalamnya inilah awal dari pertobatan. Nah, artinya yang pertama Ibu Bapak Jemaat Tuhan, penting bagi kita ketika ada sesuatu yang bekerja dalam hati kita, maka di sana kita menyadari betapa hinanya kita, betapa berdosanya kita. Ketika kita menyadari ini, inilah menjadi tahapan pertama untuk kita dapat bertobat. Respon yang kedua Ibu Bapak Jemaat Tuhan, masih dalam ayatnya yang ke-37, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat
saudara-saudara. Respon ini menyatakan adanya suatu pertanyaan untuk keinginan dalam hidup baru. Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami pekerjakan dalam kehidupan kami? Nah, pertanyaan ini yang tentunya mewakili suara hati untuk berbuat sesuatu sebagai bentuk ketaatan terhadap firman yang telah didengar. Nah, artinya ketika firman telah didengar, ada sesuatu yang bekerja di dalam hati. Nah, sesuatu yang bekerja dalam hati ialah keinginan untuk hidup dalam perubahan kehidupan yang baru. Dan keinginan itu tidak hanya bersifat keinginan, tetapi ada juga upaya. Apa yang harus diperbuat untuk menuju perubahan dan juga hidup yang baru. Nah, menarik Ibu Bapak Jemaat Tuhan, jawaban dari Petrus yang tentunya untuk menguatkan pendengar dan bersama dengan itu pula menawarkan jalan menuju hidup baru ialah yang pertama, mereka harus bertobat. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-38. Nah, pertobatan ini artinya memberi diri untuk diselamatkan. Pertobatan ini memberi diri untuk ditolong oleh Allah, untuk diberikan kelegaan dan untuk masuk pada jalan menuju keselamatan. Yang kedua dikatakan pula dibaptis dalam nama Yesus. Dalam ayatnya yang ke-38. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus, mereka akan menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus dan ditambah dengan keselamatan yang dinyatakan kepada setiap orang yang bertobat, dibaptis dalam nama Yesus dan memberi diri ke dalam pemeliharaan Tuhan. Dan tentunya Ibu Bapak Jemaat Tuhan, apa yang disampaikan oleh Petrus sebagai bagian untuk menguatkan pendengar, sebagai bagian untuk menuju pada keselamatan, tentu tidak hanya berlaku bagi mereka pada saat itu saja, tetapi bagi setiap orang yang dipanggil oleh Allah untuk diselamatkan. Nah, artinya Ibu Bapak Jemaat Tuhan, saya, kita semua berlaku janji yang disampaikan oleh Petrus dalam firman-Nya, di mana Yesus Kristus memberikan kehidupan yang baru. Yesus Kristus memberikan keselamatan bagi setiap orang yang dipanggil dan siap untuk membuka hati, memberi diri kepada Yesus. Artinya Ibu Bapak Jemaat Tuhan, ketika kita menyadari bahwa hidup dan kehidupan kita ini adalah milik Allah, kita memberi diri kepada Allah, memberi diri kepada Yesus Kristus, janji keselamatan itu berlaku untuk kita, bahkan berlaku untuk setiap keturunan-keturunan kita yang telah dipanggil oleh Tuhan Allah dalam sebuah janji keselamatan. Nah, oleh sebab itu dari nas yang diperhadapkan untuk kita pada saat ini, tentu ada beberapa hal yang boleh kita ambil sebagai perenungan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan mendambakan banyak jiwa yang diselamatkan. Jelas dikatakan untuk kita, ketika Yesus melalui Petrus menyatakan kabar sukacita, kabar keselamatan, banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis, banyak orang memberi diri untuk diselamatkan, dan tentu ini semua adalah karya dari Yesus yang juga berlaku dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Ia mendambakan banyak jiwa yang diselamatkan melalui kehidupan jemaat yang mau dipimpin oleh Tuhan, melalui pengajaran-pengajaran yang bersumber dari pengajaran Yesus, maka kita semua dipakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk merangkul setiap umat dan juga jemaat, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan
kabar sukacita, sehingga seperti yang didambakan oleh Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan. Yang kedua, sebagai perenungan untuk kita, bahwa firman Tuhan membawa perubahan hidup. Seperti disampaikan dalam awal perenungan tadi, perubahan hidup terjadi karena adanya pertobatan. Nah, Roh Kudus yang mengubah hidup anak-anak Tuhan menjadi hidup takut akan Tuhan, memberi diri dalam sebuah pertobatan dan menerima keselamatan, di mana itu semua boleh terjadi karena firman Tuhan yang boleh disampaikan, yang membawa kita kepada perubahan kehidupan menuju kehidupan yang baik. Yang ketiga, sebagai perenungan untuk kita, bahwa kehadiran kita sebagai umat yang diperbaharui tentu hidup membawa dampak yang baik. Hidup membawa dampak yang baik, artinya bertekun dalam persekutuan dengan Tuhan, mengasihi saudara umat Tuhan dengan kasih yang tulus, dan Roh Kudus yang tentu memimpin kita semua dalam pertumbuhan sebagai umat Tuhan. Dan seperti dikatakan tadi, firman Tuhan pun tentu bekerja untuk sanggup memperbaharui hidup dan kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berdampak dalam kehidupan kita. Dan bagian yang keempat sebagai perenungan untuk kita ialah dalam rangka kita merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020, mengingatkan kepada kita bahwa tugas dan tanggung jawab kita ialah untuk mendampingi anak-anak kita untuk mengalami karya penyelamatan Allah, dan tentunya untuk memperoleh karunia Roh dalam kehidupan mereka. Apabila anak-anak telah mendapatkan dirinya berada dalam karunia dan juga karya penyelamatan Allah, maka dengan sendirinya mereka akan memperoleh keselamatan dalam kehidupannya oleh kasih Allah, dalam sebuah penyadaran mereka berada dalam karya penyelamatan Allah. Dan bersebab itu, Ibu Bapak Jemaat Tuhan di mana saja berada yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita diberikan tugas dan tanggung jawab menjadi orang tua bagi anak, menantu, cucu, cicit dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, menyadarkan kepada kita tugas dan tanggung jawab kita untuk mengarahkan mereka hidup dalam kehidupan baru, hidup sebagai pribadi-pribadi yang berdampak dalam kehidupan mereka. Tentu setiap kita telah diperbaharui oleh Allah. Allah saja yang memakai kita untuk turut serta melanjutkan karya dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dipakai menjadi orang tua yang memiliki karakter Kristus dan berdampak dalam keluarga, yang kemudian menghasilkan buah-buah yang baik dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita, keluarga Kristen, adalah keluarga yang berdampak dalam kehidupan dimanapun ia berada, dan dalam setiap tugas, tanggung jawab, aktivitas dan kegiatan serta pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Selamat merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Biarlah anak-anak yang kita kasihi boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita dipakai untuk turut serta mendampingi mereka. Kiranya atas pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kita. Amin. Baik Ibu Bapak Jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, kita masuk dalam saat teduh, dan saya memberikan kesempatan bagi Ibu Bapak Jemaat Tuhan di mana saja berada untuk boleh menyampaikan pokok-pokok doa secara pribadi, dan pada saatnya nanti saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Kita masuk dalam saat teduh.
Baik Ibu Bapak Jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam setiap pemeliharaan, lawatan, tuntunan dan juga berkat dari Tuhan yang tentunya melimpah-limpah di dalam kehidupan kami sebagai bukti nyata Engkau mengasihi dan memelihara kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih hingga saat ini dalam pemeliharaan dan lawatan Tuhan kami dapat memperoleh kesehatan. Begitu pula dalam berbagai aktivitas kegiatan pekerjaan kami pun kami boleh melakukan, mengerjakan, melaksanakan itu semua dengan baik yang kami imani semata-mata oleh pertolongan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, pada saat ini keterbatasan ruang gerak karena COVID-19 yang tentunya membuat kami berada dalam rasa khawatir dan takut. Tetapi kami bersyukur hingga saat ini kami senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Tuhan, di mana kami menyadari inilah bukti pemeliharaan dan kasih dari Tuhan. Bapa di dalam Yesus, apabila pada saat ini kami jemaat-Mu menghadapi situasi keadaan yang membuat kami khawatir dan takut karena pandemi COVID-19 yang tentunya membatasi setiap ruang gerak, aktivitas, kegiatan pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Tetapi kami percaya COVID-19 ini tentu tidak membuat kami hilang pengharapan di dalam Tuhan. Karena kasih dari Tuhanlah kami boleh menerima segala sesuatu yang baik. Dan biarlah kami boleh memohon dan meminta kepada Engkau agar kiranya Engkau pun senantiasa menjaga, memelihara, melindungi dan memberkati kami dalam situasi keadaan dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami juga bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, tidak hanya pemeliharaan yang berasal dari Engkau, tetapi juga hikmat kebijaksanaan boleh Engkau tempatkan bagi kami, di mana dengan hikmat dan kebijaksanaan itu kami boleh menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan senantiasa berhikmat. Kami boleh mengikuti setiap protokol kesehatan yang disampaikan kepada kami. Begitu pula kami pun bersyukur ketika kami boleh makan minum yang Engkau berkati untuk menjadi daya tahan tubuh kami, imunitas tubuh yang baik dalam kehidupan kami. Bapa di dalam Yesus, pada saat ini pula kami menyerahkan pemerintah Indonesia, pemerintah Kalimantan Tengah, dan juga secara umum pemerintah dunia. Mereka dalam menghadapi, menangani pandemi COVID-19 ini, biarlah dalam berkat dari Tuhan, mereka boleh menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu di tengah-tengah dunia ini. Diberkati pula setiap para medis, mereka yang bekerja dan berkarya untuk merawat setiap pasien-pasien yang sakit. Kasih setia Tuhan pun mengiringi dan menuntun mereka. Biarlah dalam pemeliharaan dan lawatan Tuhan, mereka boleh diberikan kesehatan dalam merawat dan juga menangani pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih pula ya Tuhan, ketika hidup dan kehidupan kami dalam pemeliharaan dan lawatan Tuhan yang boleh menghantarkan kami untuk dapat senantiasa bersyukur. Melalui rangkaian ibadah persekutuan pada saat ini, kami boleh bersama-sama masuk dalam rasa syukur dan sukacita. Kami boleh menyampaikan puji-pujian kami, memanjatkan doa-doa kami kepada Engkau. Terlebih lagi ungkapan syukur kami ketika kami pun boleh bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami Engkau meteraikan dalam loh hati kami, sehingga dengan pemeteraian yang berasal dari Tuhan, firman Tuhan yang senantiasa mampu kami bawa dalam setiap langkah kehidupan kami, kemanapun kami melangkah. Bersama dan itu pula kami imani, kami tidak hanya mampu membawanya, tetapi oleh pertolongan Tuhan kami mampu untuk melakukan, mengerjakan, mempraktekannya dalam kehidupan kami melalui ucapan, perbuatan, tutur kata dan tingkah laku kami dalam setiap hari-hari kehidupan yang Engkau percayakan bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau tilik dan lihat keberadaan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati,
para pemimpin bangsa dan negara kami, dimanapun mereka memimpin. Biarlah dalam tugas kepemimpinan mereka dengan berkat dari Tuhan, mereka boleh menghantarkan bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang adil, makmur, damai, sejahtera, tentu oleh pertolongan Tuhan. Engkau pula berkenan untuk memberkati pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, tidak mencari keuntungan untuk pribadi, tetapi juga semata-mata melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan dan juga kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, agar kiranya Engkau menjauhkan bangsa dan negara kami dari musibah bencana alam. Engkau memberikan keselamatan, dijauhkan pula pertikaian dan perpecahan. Kuatkan, kokohkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga dalam berkat dari Tuhan, bangsa dan negara kami boleh menjadi salah satu bangsa dan negara yang menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Diberkati pula ya Tuhan gereja-gereja yang ada, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, dalam tugas pelayanan yang boleh Allah percayakan bagi gereja Kalimantan Evangelis. Kami yakin dan percaya gereja-gereja yang ada menjadi tempat untuk memberitakan kabar sukacita, sehingga semakin banyak umat Tuhan yang menyadarkan diri dalam pemeliharaan Tuhan, dan begitu pula melalui gereja-gereja yang ada, nama Tuhan yang senantiasa dipuji, dimuliakan. Kami yakin dan percaya pula Engkau berkenan untuk memberkati setiap panitia pembangunan gerejamu dalam tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan untuk membangun rumah Allah, bait Allah di tengah-tengah dunia ini. Biar Engkau berkenan untuk memberkati setiap panitia pembangunan gerejamu, sehingga dalam tugas dan tanggung jawab untuk membangun rumah Allah, bait Allah, mereka boleh bekerja dan berkarya tentu dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami juga menyerahkan pendeta, penatua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, atau siapa saja yang bekerja di ladangmu dalam tugas pelayanan yang dipercayakan, diberkatilah agar kiranya mereka boleh melayani dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, dan tentunya Tuhan memberikan pemeliharaan, kesehatan, bahkan tuntunan dari Roh Kudus Tuhan untuk setiap pelayan-pelayanmu dapat melayani jemaat Tuhan. Diberkati pula ya Tuhan orang tua, janda, duda, anak yatim piatu, orang terlantar, agar kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka, bahkan Engkau tinggal diam dan tetap bersama-sama dengan mereka, memberkati akan setiap rencana rancangan kehidupan mereka, sehingga dalam berkat dari Tuhan segala sesuatunya Engkau saja yang membuat menjadi berhasil. Diberkati pula ya Tuhan anak-anak terkasih kami dalam masa-masa pendidikan maupun dalam masa-masa pertumbuhan. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, akal, budi pekerti Engkau limpahkan dalam hidup dan kehidupan mereka, dan bersama dengan itu tuntunan dari Roh Kudus Tuhan memampukan mereka senantiasa bertumbuh sesuai dan seturut akan kehendak Tuhan. Dalam setiap masa dan jenjang pendidikan yang boleh Allah percayakan untuk anak-anak terkasih kami tempuh, biarlah dalam pertolongan Tuhan mereka boleh mengikuti setiap masa dan jenjang pendidikan mereka, hingga pada saatnya nanti mereka dapat memperoleh hasil-hasil yang baik, hasil-hasil yang memuaskan, membanggakan orang tua, keluarga, terlebih lagi Tuhan yang menjadi sumber hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka. Pun dalam tumbuh dan kembang mereka dalam tuntunan dan juga berkat dari Tuhan, mereka boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan, tunduk akan orang tua, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami pun menyadari ya Tuhan, anak-anak terkasih kami memerlukan sosok orang tua yang menjadi teladan, tokoh contoh panutan, yang memberikan pengajaran, didikan, dan nasihat. Engkau berkati setiap kami ketika kami Engkau percayakan tugas dan tanggung jawab menjadi orang tua. Biarlah dalam berkat dari Tuhan kami boleh menjadi orang tua yang memberikan pengajaran, didikan, nasihat, dan menjadi teladan bagi anak-anak terkasih kami dalam setiap masa tumbuh dan kembang mereka. Bapa, di dalam Yesus kami pun menyerahkan
setiap pergumulan jemaat Tuhan, apapun pergumulan yang harus dihadapi oleh jemaatmu di mana saja berada. Dalam doa-doa pribadi yang boleh disampaikan kepada engkau, Tuhan saja yang mendengar dan mengetahui setiap seru doa permohonan dalam pergumulan yang dihadapi oleh jemaatmu. Biarlah ya Tuhan engkau gantikan kekhawatiran, ketakutan dengan ketenangan, kedamaian. Dan kami pun imani engkau turut bekerja dalam setiap pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap jemaatmu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang memberikan kelegaan, dan Tuhan yang menopang. Biarlah ya Tuhan pada saat ini pun kami pun boleh menyerahkan setiap jemaat Tuhan apabila pada saat ini dalam keadaan sakit. Engkau yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Diberkati makanan, minuman, obat-obatan, para medis yang merawat, keluarga yang menjaga. Setiap jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Tuhan pula yang menempatkan hati yang penuh sukacita, karena janji firman-Mu, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Diberkati dalam setiap usaha pekerjaan yang boleh Allah percayakan untuk setiap kami kelola dan kerjakan. Bila dalam berkat dari Tuhan setiap usaha pekerjaan dapat memperoleh hasil-hasil yang baik, hasil-hasil yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terlebih lagi dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah di dalamnya kami dapat senantiasa bersyukur oleh berkat dari Tuhan. Diberkati pula akan setiap anggota jemaat Tuhan di mana saja berada, yang boleh Engkau tambahkan usia pada minggu-minggu ini, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Biar bersama dengan penambahan usia Allah pula menambahkan sukacita, berkat, keharmonisan, umur panjang, kesehatan. Dan kami pun percaya roh takut akan Tuhan tinggal diam dan tetap bersama-sama dengan mereka, sehingga dengan roh takut akan Tuhan mengawali rasa syukur dan beraktivitas dalam usia baru, dalam hari-hari baru yang boleh Allah percayakan. Kami menyerahkan pula ya Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Engkau saja yang kiranya berkenan untuk memberkati kami. Kami imani dalam berkat dari Tuhanlah kami pun boleh menjadi berkat dalam berbagai aktivitas, kegiatan pekerjaan, tanggung jawab yang boleh Allah percayakan kepada kami. Lah seru dan doa kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasih-Mu yang kudus, di mana oleh dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri rangkaian doa kami dan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan rasa syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat 3, 96 ayat 8. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan atas setiap kami. Syukur kami ini kami lambangkan melalui persembahan. Juga hal ini menjadi lambang atas bakti kami kepada Tuhan dan cinta kasih kami terhadap sesama. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Kami juga mohon tuntunan Tuhan kepada setiap pihak yang telah Tuhan amanatkan untuk mengelola persembahan ini.
Berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyerahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sementara persembahan dikumpulkan, kita iringi dengan pujian, "Hai dengarlah anakku." Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapak Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain.
Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukan panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan bijaksana, sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.